kita mendengar lebih lanjut lagi bagaimana melihat persidangan tunggal sebagaimana dakwaan seperti mana oleh yang dikemukakan oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Silakan Dr. Muhammad Taufik, kelihatannya beliau masih di dalam perjalanan ya. Silakan Dr. Muhammad Taufik untuk memulai melanjutkan diskusi kita. Halo, belum di-unmute itu Pak Dokter. Oke, lanjut. Pasang sabuk pengaman dulu ini. Ya. Oke. Dari mana ke mana ini Pak Dokter? Jangan sampai dianggap pelanggaran. Dari Semarang ke mana ini? Ke Solo ini, mau ke kantor nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi sebuah perbincangan sore ini menjadi sebuah perbincangan menarik, dan kita tadi oleh saudara kita Bang Nasrullah, saya barangkali melanjutkan ke proses tentang pemahaman eksaminasi dulu ya. Jadi tentang pemahaman eksaminasi, barangkali slide-nya bisa dibantu langsung saja ke eksaminasi begitu. Nah, jadi sebenarnya eksaminasi ini kan artinya kita sedang melakukan satu proses ujian begitu ya. Jadi kita sedang melakukan satu proses ujian. Nah, pertanyaannya apa yang kita uji? Yang kita uji pada hari ini adalah dalam rangka memwujudkan fair trial ya, atau peradilan yang adil di dalam sebuah prinsip yang merupakan indikator indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Kenapa? Karena kita semua harus sepakat. Saya orang yang paling menolak di dalam satu kesempatan bahwa advokat itu adalah penegak hukum. Salah. Advokat itu penegak keadilan. Penegak hukum bisa biarlah menjadi domain polisi, jaksa dan hakim ya. Kita sudahi itu, karena ada dua hak yang tidak pernah dimiliki oleh penegak hukum advokat, yaitu hak penyelidikan dan penyidikan ya. Jadi saya ingin sampaikan dulu, oleh karena itu apa yang digagas oleh Bang Yani bahwa kita melakukan eksaminasi atau ujian terhadap produk peradilan, dan kebetulan pada hari ini yang kita uji adalah dakwaan, itu menurut saya fair saja ya. Artinya tidak ada yang kita dibilang trial by the press atau kita dibilang melakukan contempt of court. Nanti saya juga akan bahas itu. Sebenarnya contempt of court itu tertuju kepada siapa dan siapa yang bisa disebut contempt of court. Karena selama ini dalam pemahaman selalu ya yang disebut contempt of court itu menghina hakim, padahal bukan itu. Lanjut ya, bisa di screen berikutnya. Ya. Jadi di next screen ya, bahwa dalam konteks Indonesia ya, kita pernah mengagung-agungkan punya hukum acara yang begitu luar biasa, sehingga kita mengadopsi menjadi sistem hukum nasional antara lain United Nations Convention Against Corruption, International Convention Against, dan kemudian International Convention of Civil and Political Rights ya. Jadi dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa tidak dapat lagi dipandang sebagai objek. Ini yang harus kita sepakati bersama. Oleh karena itu, kita harus memposisikan lawyer itu bukan penegak hukum tapi penegak keadilan yang mempunyai hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum. Karena nanti kita akan sampai apa yang dimaksud dengan peradilan yang fair ya, peradilan yang fair, dan kita akan sampai pada due process of law. Lanjut, next screen ya, screen berikutnya. Jadi dalam sistem peradilan pidana, due process of law itu harus diartikan sebagai proses hukum yang baik, benar dan adil. Tadi apa yang dikatakan oleh Bang Nasrullah, itu prinsip due process of law itu tidak tercapai karena seolah terdakwa ini menjadi objek. Jadi ketika kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum, itu bukan dari bagian dari proses of law.
proses of law adalah mengontrol, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Sementara kita lihat bahwa di proses persidangan Habib Rizik Syihab, di mana dengan alasan pandemi, maka persidangan khusus untuk Habib Rizik Syihab dilakukan dengan cara online. Sementara di perkara yang lain tidak. Itu nanti ada di bagian penghujung dari paper saya ini, ya. Lanjut, ya. Screen berikutnya. Pak Dr. Taufik. Jadi, Ya, misalkan tentang bantuan hukum di dalam kasus Gus Nur, kasus Saganda Nainggolan, dan kasus HRS, ini penasihat hukum tidak memiliki hak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 56 KUHP sampai dengan 72. Jadi, bahkan keluarganya pun tidak diberikan kesempatan. Itu menurut saya yang harus diluruskan. Kemudian kita bicara, kita perbandingkan misalnya ya, dari kasus-kasus lain, misalkan kemudian 6 bulan benar partai, inilah yang disebut sebagai disparitas pidana. Agak terganggu ya, apa sinyalnya Pak Taufik? kalau kita melihat, disitulah terjadi disparitas pidana. Apa itu? Perbedaan perlakuan. Padahal hukum acara pidana itu menganut asas one for all mechanism. Kalau kemudian dikaitkan dengan perma statusnya tentu di bawah undang-undang. Dan saya ingin luruskan, kalau kita berbicara tentang dakwaan, sebenarnya negara ini tidak pernah memberlakukan lockdown. Pasal karantina kesehatan itu tidak hanya pasal 93, juga ada di situ, di dalamnya adalah pasal tentang kewajiban negara. Pasal tentang kewajiban negara misalnya ya, menyediakan apa itu, makanan bagi ternak. Pasal kewajiban negara menyediakan sabun bagi warga negara. Itu tidak ada, jadi terlalu kecil dan sesuatu yang sifatnya mengada-ada, mengkaitkan persoalan Habib Rizik Syihab dengan undang-undang karantina kesehatan. Karena apa? Ini hanya maunya penguasa, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ini melanggar karantina kesehatan. Karantina kesehatan bukan hanya pasal 93, ada pasal 50 sampai dengan 55. Di situ diatur tentang kewajiban, ya. Oleh karena itu, menurut saya, cara-cara ini adalah cara-cara yang tidak fair, ya. Bahkan kalau kita bicara tentang kewenangan menahan pun, polisi, jaksa, bahkan hakim menyerahkan semuanya kepada tahanan polisi, dan polisi pun lepas tangan ketika Habib Rizik menyampaikan protes. Itu sudah bukan lagi kewenangan saya. Silakan jutanya jaksa sama hakim. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi pra-peradilan dikalahkan dengan alasan perkaranya sudah dilimpahkan. Di sisi lain Habib Rizik Syihab, ya, Habib Rizik Syihab sebagai tahanan itu tidak diakui gitu, ya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak fair. Kalau memang benar bahwa kewenangan menahanan itu sudah beralih, kenapa tahanannya masih di Mabes Polri? Jelas dia berhadapan dengan 3 kekuatan sekaligus. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh Adinda Aziz, ya, bahwa kita ini berhadapan dengan 3 kekuatan sekaligus. Next screen, ya, screen berikutnya, ya. Nah, kita lihat kalau kita bicara tentang bahwa ini hal yang luar biasa, kita koreksi coba. Pasal dakwaannya tidak termasuk extraordinary crime, ya, bukan termasuk kejahatan luar biasa. Kemudian dihubungkannya, andai kata dihubungkan dengan 160 pun, itu juga bukan extraordinary crime, ya. Oleh karena itu, pasal-pasal ada sekitar 11 pasal yang didakwakan dengan 3 berkas, itu sesuatu yang menurut saya adalah konyol, ya. Sesuatu yang sangat dipaksakan. Sesuatu yang sangat dipaksakan. Karena itu, saya sepakat bahwa di forum manapun, kita jangan terlalu berbahagia, kita jangan terlalu bangga, seolah-olah sudah mendapatkan kebebasan, karena peradilannya sudah di depan persidangan. Saya juga sepakat dengan
Bang Nasrullah, kita adik-adik kita ini kan mau saja dikooptasi, membuat kesepakatan. Itu undang-undang, nggak perlu dibikin kesepakatan. Kalau soal ribut di luar kan urusan polisi. Urusan polisi itu, bukan urusan penasihat hukum. Ya, lanjut ya, screen berikutnya. Mohon ganti ya. Demikian sahabat-sahabat semua, terutama abang saya, Bang Ahmad Yani, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Taufik. Insya Allah sudah sampai di Solo ya. Nanti kita saya harap terus mengikuti. Ada dua hal kata kunci tadi adalah menyangkut masalah equality before the law, kesetaraan. Terus yang kedua bahwa saya sebagaimana saya kemukakan dari awal, kita ini tidak menganut yang namanya lockdown total. Kita ini ada PSBB. PSBB itu adalah pengaturan. Di samping memang kalau kita menganut lockdown total maka ada kewajiban dari negara. Yang ini yang dari awal kita tuntut betul supaya pemerintah melakukan yang namanya lockdown total. Karena lockdown total itu adalah ada kewajiban pemerintah untuk memberi makan tidak hanya pada manusia, pada hewan ternak dan sebagainya. Jadi ada timbal balik di dalam seperti itu. Oke, tadi Prof ini juga bahwa peradilan ini ada betul-betul ada kesetaraan dan sebagainya. Ada prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang. Prinsip yang diatur oleh undang-undang tidak bisa kita menggunakan alas lex spesialis, tapi lex spesialisnya adalah peraturan yang di bawahnya. Ini melanggar tata cara pembentukan peraturan undang-undang, Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang harus diacu menjadi ketentuan kita. Oke.